harapannya kita yang hijrah ini terus membina, memiliki kesabaran yang luar biasa, yang menjadi salah satu bentuk ibadah yang mendatangkan pahala. Nah, definisi dulu, ta'rif as-sabr. Lughah, secara bahasa Arab, naqidul jaza. Naqidul jaza, kebalikan dari putus asa atau mengeluh. Sabar itu kebalikan dari mengeluh. Mengeluh, putus asa. Ono popo itu sambat aja terus. Waya nek musibah ngomong aja. Untuk nikmat menengahi. Itu sifat aslinya manusia mungkin. Nah, sabar itu nggak suka mengeluh. Kebalikan dari mengeluh. Asal kata dari sabar yasbiru itu urusan ahli lughah. Ahli lughah yang nggak belajar sorof nanti bingung nanti. Kita lewati. Istilahan. Menurut istilah para ulama itu sering membuat definisi secara istilah yang dikenal di kalangan para ulama. Dari mana para ulama menyimpulkan? Dari pemahaman mereka terhadap ayat Quran, terhadap sunnah Nabi. Apa sabar itu? As-sabru huwa habsun nafsi. Sabar itu menahan diri an maharimillah, jauh dari keharaman-keharaman Allah. Wa habsuha, dan menahan diri ala faraidihi, kokoh di atas atau menetapi kewajiban-kewajiban dari Allah. Wa habsuha, dan menahan diri ala tasakhut, marah. Wasyikayah, tadi syikayah itu bolak-balik sambat. Sambat bahasa Indonesia apa ya? Sambat itu mengeluh ya. Liaqdarihi, menghadapi qadar-qadar Allah. Sabar, menahan diri, tidak melakukan. Sabar sampai berhasil menahan diri tidak melakukan keharaman. Sabar sampai berhasil menjalankan kewajiban. Sabar menghadapi qadar apa saja, sehingga tetap iman, tetap tawakal, tetap dekat dengan Allah, tetap tidak jauh dari Allah. Itu namanya sabar. Pertama, hukum sifat sabar ini bagaimana bagi setiap muslim? Wajib hukumnya. Kalau wajib berarti kalau tidak sabar, tidak mau sabar, sama dengan meninggalkan kewajiban. Mana dalilnya wajib? Banyak sekali. Di antaranya ini, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil khusus orang-orang iman oleh Allah. Dengarkan wahai orang iman, yang merasa iman, yang mengaku iman, isbiru. Nah, isbiru wasabiru, sampai situ aja. Bersabarlah kalian. Wasabiru, berusahalah, menahan diri, bersungguh-sungguh sampai sabar. Nyabar no. Nah, ini kaidah fikih, usul fikih. Al-amru yaqtadil wujuba. Yaqtadil wujuba. Kata perintah itu menunjukkan wajib. Kecuali kalau ada dalil yang memberikan kemurahan, ada dalil yang memalingkan dari wujub menjadi sunnah. Makanya ini letaknya para ulama yang meneliti. Para ulama menyimpulkan urusan sabar hukumnya wajib. Buktinya apa? Ini Allah berfirman isbiru, kata perintah, wasabiru. Dalam ayat berikutnya wasbir ala ma asaba, juga sama, fi'il amr, perintah kepada Nabi, berarti juga perintah kepada umatnya. Wasbir ala ma asaba, sabarlah kamu terhadap segala sesuatu yang menimpamu, apa saja. Tertimpa musibah, sabar. Tertimpa cobaan, sabar. Tertimpa kenikmatan, sabar. Nah, sabar tetap kokoh di atas perintah Allah. Apa contohnya? Mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan persenannya. Oh, orang itu
nggak termasuk. Sabar menjalankan sedekah sunnahnya, didulukan di orang-orang dekat kita, tetangga kita. Jangan dikirim ke pusat lagi, nggak ada pusat sekarang, nggak ada. Dahulukan saudara-saudaranya, familinya. Al-aqrabu fal-aqrabu, kata Rasulullah. Cari yang miskin di famili yang perlu dibantu. Siapa? Baru orang lain, baru orang lain dan orang lain. Nah, yang kedua keutamaannya. Karena keutamaannya kita ambil 3 keutamaan dalam ayat ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Aku pasti memberikan cobaan kepada kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, yaitu al-khawf, rasa takut, dikepung, kantor MUI dikepung, terus mungkin merasakan takut. Nah, itu cobaan. Ketika kita membela kebenaran lalu ada rasa takut karena intimidasi, nah, itu cobaan. Wal ju'i, lapar itu kurang hartanya. Wal ju'i, lapar, gak punya makanan yang bisa untuk mengenyangkan perutnya, ya. Wa naqsim minal amwal, hartanya berkurang. Dulu sebelum hijrah, makan minum sudah ada yang menjamin. Orang mikir bisnisnya hanya untuk ditumpuk-tumpuk saja. Siapa contohnya? Orang pusat yang berbisnis itu. Biar orang mikir mangan. Sekarang mangan turu, nambah bocor, ditona bisa. Muring-muring, enggak mengenang masa lalu kita, karena kita disesatkan, enggak terasa. Itu saudara. Nah, sekarang misalkan dicoba, ada kurangnya harta, ini coba sabar. Wa basyir wa thamarat, kurang buah-buahan. Wa basyir sabirin, garis kabar gembira orang-orang yang sabar itu. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang tertimpa musibah, ketika tertimpa musibah dia mengatakan, kami semua milik Allah, harta kami juga milik Allah. Jika diambil oleh Allah, terserah Allah. Kami semua milik Allah. Pokoknya kami semua kembali kepada Allah. Yang kaya, yang miskin, yang punya, yang tidak punya, semua kembali kepada Allah. Mati, semua mati. Kalau sudah ingat itu, sudah tidak ada artinya, saudara, apa yang kita miliki di dunia ini, kecuali jika kita gunakan untuk kebaikan, itu. Disitulah ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, garis bawahi, itu keutamaan yang akan didapat. Mereka lah orang-orang yang sabar, pasti alaihim, pasti untuk mereka salawatun, beberapa salawat, min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmatun, dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, mereka lah orang-orang yang dapat petunjuk. Jadi 3 di sini, dapat salawat, dapat rahmat, dapat petunjuk. Jadi kalau mau dapat petunjuk, diantaranya adalah bersabar menghadapi musibah. Nanti Allah mengilhami, Allah menunjukkan jalan. Apa bedanya rahmat dengan sholawat? Sebagian ulama menjelaskan bahwa sholawat itu adalah pemberian yang istimewa, hal-hal yang istimewa, makanya yang dapat itu hanya para nabi. Kalau kita kan sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kita doai salawat? Rasulullah. Dan orang-orang khusus yang dia mengerjakan kewajibannya dengan rutin. Contohnya apa? Dalam keadaan melarat, dalam keadaan apapun dia mendatangkan zakatnya. Ketika ada orang bawa zakat kepada
Rasulullah mengantarkan zakatnya, kalau sudah pulang, kalau sudah nyerahkan, didoakan oleh Nabi. Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Artinya sholawat itu khususkan untuk orang-orang yang istimewa, yang memiliki keistimewaan. Makanya sholawat ini lebih khusus daripada rahmat. Bagian dari makna sholawat adalah maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Kalau rahmat itu lebih umum sifatnya, lebih mencakup segalanya. Itu maknanya belas kasih Allah. Inna rahmatallah wasi'ah. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat saya memuat segala sesuatu. Ini untuk semua hamba Allah, semua makhluk Allah di dunia, kebagian rahmat. Namun di akhirat hanya khusus untuk orang-orang iman. Jadi kalau sudah kita tahu, satu wajib, dua ada keutamaan di sini. Nah, tidak ada pilihan lain kecuali kita bersabar, menjadi orang yang sabar. Yang berikutnya, sabar adalah pemberian Allah yang baik, yang paling baik dan sangat luas kegunaannya. Kita ambil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma utiya ahadun, di akhir hadis, min ata'in khairun wa awsa'u minas sabri. Tidaklah dikasih seseorang, wa ma utiya ahadun, min ata'in, suatu peparing, pemberian, khairun yang lebih baik, wa awsa'u dan lebih luas manfaatnya, lebih luas manfaatnya, minas sabri, daripada kesabaran. Subhanallah. Ini dalam segala hal, saudara. Kalau kita pelan-pelan, tidak gampang marah. Kalau terlanjur marah, nunggu diredam dulu sampai hilang total, baru memutuskan sesuatu. Baru itu nanti petunjuk Allah datang. Tapi kalau sedang marah, kata Rasulullah, seorang juru hukum dilarang memvonis, menentukan hukum ketika dia apa? Marah. Kenapa? Karena orang marah itu dikuasai oleh setan. Itu hikmahnya. Anda lihat dalam sebuah keluarga, itu akan berantakan kalau nuruti muring-muring. Dalam sebuah perkumpulan usaha misalkan, itu akan bubar juga kalau nuruti muring-muringan, marah-marah. Apalagi keluar ndas muti, berarti biasa muring-muring. Di depan umum dari mono lah. Padahal itu kalau di Jawa itu ada ucapan kasar itu, sangat kasar sekali ya. Ya saya hanya menirukan tadi. Itu contoh. Bahaya saudara, kalau pilih pemimpin temperamen itu bahaya, karena dia akan dikuasai setan terus. Apa kampanye ini? Enggak kampanye, hanya memberikan bahwa kita memilih pemimpin sesuai dengan apa yang kita lihat, bukti, dan jangan diam. Kata para ulama, saya ingatkan lagi, kalau nggak percaya silakan browsing di Google atau YouTube, terutama dari ulama-ulama Mekah Madinah, ketika pemilihan pemimpinnya tersyikh rais, bukan pemilihan untuk membuat undang-undang selain undang-undang Allah, bukan. Pemilihan pemimpin, ketika ada dua pemimpin harus dipilih, dan jika kita diam tidak memilih, dimungkinkan yang akan jadi pemimpin adalah orang yang tidak senang dengan Islam, akan mengganggu kelancaran Islam. Atau dibalik, pemimpin yang satu dimungkinkan lebih mengerti Islam, lebih mengetahui Islam, maka yang harus dipilih, didukung adalah yang lebih menghidupkan Islam. Nah, itu. Jadi jangan mau kayak dulu lagi ketika kita di Islam jamaah. Bagaimana kita di sana?
ketoke jerene orang dudu khilafah, dudu penguasa. Lah kita milih ora iso milih dhewe kok. Ya apa enggak? Ngenteni mulai bengi ngono. Wah, nunggu ini. Bagaimana di sektor ini, daerah ini diperintahkan oleh Bapak Imam ke merah apa ke kuning? Biar mana dah? Sekarang jangan. Gunakan haknya sendiri, dilihat mana yang kira-kira harus kita pilih. Itu mimbabid darurah. Saudara, memang siapa yang tidak ngerti masalah demokrasi tidak ada dalam Islam. Hukum-hukum demokrasi nggak ada dalam Islam. Tapi Islam, berarti kan kalimat yang sering diucapkan oleh para ulama. Ketika ada seorang pemimpin berkuasa dengan cara apapun, kalau dia Muslim dan dia sudah berkuasa, dia sah sebagai penguasa. Nggak boleh diberontak, nggak boleh digulingkan. Itu dalam Islam. Sampai biasanya dicontohkan, misalkan ya, terjadi pemberontakan mulai zaman Abdullah bin Zubair rebutan kekuasaan. Abdul Malik bin Marwan merebut, kemudian Abdul Malik bin Marwan mengutus siapa? Masih ingat kisahnya? Mengutus siapa? Memenggal kepalanya Hajjaj bin Yusuf, panglima. Coba di Mekah, di tanah haram, menggal kepala saudara Muslim. Ya, coba. Kalau kita bahas sekarang, masya Allah, pada dulur. Misalkan NO karo Muhammadiyah atau Muhammadiyah sama Ali, ada sudah penggalan, jahat sekali kan? Nah, setelah berkuasa Abdul Malik bin Marwan, siapa yang termasuk bayat terang-terangan? Siapa? Di antara sahabat, ingat enggak? Ibnu Umar. Itu sahabat Rasulullah. Itu orang alim, orang menyatakan bayat. Padahal mendapatnya dengan cara apa? Perang. Cara perebutan kekuasaan itu Islam. Islam itu menyikapi kepemimpinan yang diharapkan itu adalah kemaslahatannya untuk umat, bisa mempersatukan umat, mensejahterakan umat, keadilan merata di mana-mana, itu yang dicari. Itu Islam itu. Itu yang dituju. Ya, intinya bersabarlah. Dalam keadaan apa saja, ya kita bersabar, karena bersabar itu pemberian yang akan menjadi keluasan rahmat Allah. Tolong itu khawatir itu yang di tangga itu duduk-duduk itu bahaya sekali itu. Oh sudah ada tadi. Saya khawatir ada lubang sana karena masjid masih 90 apa 80%. Jangan ada kecelakaan, jangan ada kecelakaan. Baik, berikutnya orang yang bersabar akan mendapat pahala tanpa batas. Masya Allah. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Yang paling indah lagi saudara, kalau anda ingat ya, ternyata sabar ini bukan hanya dalam hal agama loh. Agama dalam arti memperjuangkan perang contohnya, bukan itu. Orang iman itu dalam segala jenis cobaan bisa sabar, masuk ini. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguh, itu innama lagi, sungguh hanya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya bighairi hisabin, tanpa batas hitungan. Artinya yang mengetahui hanya Allah, artinya sangat besar pahalanya dalam segala hal. Apa contoh? Sakit. Nabi Ayub, nanti akan ada di bawah sedikit tentang Nabi Ayub. Sakit, kita sakit. Nah, kalau untuk orang umum dia nggak kepikiran, ngomong wong jopom nih. Orang awam yang tidak banyak mengerti dalil, dia nggak kepikiran bahwa sabar itu ibadah. Hidupnya mengeluh tiap hari, marah-marah, ngelaknati penyakit, ngelaknati macam-macam. Kalau kita nggak sabar, Nabi Ayub aja sabar, cari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang ekonominya, nggak kepilih, nyalon nggak kepilih-pilih, dan lain-lain. Wallahu inma yasfa ajra bighairi hisab. Lalu Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Kita saudara ketika bersama orang terhormat, merasa terhormat nggak?
Saiki contoh tim sukses, baru tim sukses ini. Capres, calon presiden, masih calon itu, sudah terhormat itu. Karena apa? Karena bawaannya, karena kanan kirinya. Tim suksesnya capres saja sudah belum jadi presiden itu. Bagaimana kalau kita bersama Allah? Kalau kita nggak merasa bangga, nggak menghayati betapa rendahnya keimanan kita dengan ayat. Allah sudah menyebutkan wasta'inu, mana tadi? Wallahu ma'as. Oh, kita melompat ya. Enggak apa-apa. Wallahu ma'as sabirin. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Kalau sudah tahu ini, saudara, kita akan marah-marah apa saja ini. Ya, mau dirintangi oleh cokam sekuat tenaga mereka, menghinalah apalah ini contoh. Nggak ada jatuh mental, nggak ada. Saya berada dalam kebenaran, saya berada dalam akidah yang benar, tidak ada sama sekali, nggak terbersit merasa hina mereka. Yang ada sabar. Wallahu ma'as sabirin. Yang kelewatan wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Orang memastikan bisa mendapat cintanya Allah itu sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, gak mungkin rasanya. Apalagi kita yang banyak lahan, gak pernah ingat dengan Allah, HP-nya selalu berdering, WA urusan dunia. Lah kok mau berharap cinta Allah? Pasti dapat cinta Allah. Mungkin dapat, tapi ya berapa persennya? Masalah cinta Allah ini dikejar, saudara. Orang-orang zaman dulu sampai Khalifah Umar, kurang apa Khalifah Umar? Secara insafnya, secara perjuangannya, secara keilmuannya, ada apanya kita? Ketika perang Khaybar, ya, perang Khaybar, perang melawan orang Yahudi, Rasulullah di waktu malam mengatakan la'utiyanna rayata ghadan, saya kasihkan bendera kepemimpinan besok ini atas seseorang yuhibbullaha wa rasulahu. Bahkan dia yuhibbuhullahu wa rasuluh, orang yang cinta kepada Allah dan Rasul, dan Allah Rasul mencintai dia. Kata Khalifah Umar, Masya Allah, baru kali itu aku ingin menjadi panglima perang. Baru kali itu aku ingin terbersit, ingin menjadi pemimpin. Kenapa? Karena Rasulullah memastikan orang yang ini nanti adalah orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah, pasti dia mendapat cintanya Allah. Lah ini dia yang dikejar. Kata Khalifah Umar, paginya kami ini balapan, saya termasuk ikut meruput, cara meruput. Duduk itu kok kayak biasa ya, duduk biasa kan negeri Nabi semua begini. Enggak, duduk pada angkat kepala, setor muka kalau sekarang. Maksudnya apa? Maksudnya yang ingin dipanggil, apa yang dikejar? Apakah pamer atau enggak, saudara? Yang dikejar saya mendapat label kepastian bahwa saya dicintai oleh Allah. Itu yang dikejar. Yang dipanggil akhirnya siapa? Ali radhiyallahu anhu. Ini salah satu manaqib atau mangkibah, manaqibnya Khalifah Ali. Adapun manaqib untuk yang lain banyak. Khalifah Umar nanti ada sendiri, cuman dalam hal ini kita ambil kesimpulan, orang bisa sabar, dia dicinta oleh Allah. Allah menyatakan sendiri, wallahu yuhibbus sabirin. Tidak mungkin kita tidak mempraktekkan kesabaran jika menjumpai apapun cobaan. Kalau kita berharap cinta Allah, wallahu ma'as sabirin, disertai oleh Allah. Ini oleh para ulama akidah disebut dengan istilah ma'iyatun nasri. Bersama bukan artinya kita dekat, dempet kemana-mana, ke WC terus diikuti, bukan. Ma'iyatun nasri atau ma'iyatun nadar,
Allah selalu melihat kita, selalu mendengarkan kita, selalu menolong kita. Itu ini maksud. Nah, sabar mendatangkan pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang diambil wasta'inu bis-sabri was-salah. Ini di bawahnya harusnya jadi satu ini. Mohonlah pertolongan kalian dengan sabar dan sholat. Nah, kalau Allah memerintahkan caranya minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat, berarti apa tersiratnya di situ? Artinya Allah akan memberikan pertolongan karena adanya sabar dan rajin sholat. Coba di antara sifat yang ada pada kita, mungkin ratusan, mungkin ribuan sifat yang dipilih oleh Allah adalah memperbaiki hubungan dengan Allah, yaitu sholat, kemudian sifat bersabar. Sifat bersabar itu yang mendatangkan pertolongan. Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Ini sama dengan poin yang sebelumnya tadi ya, jadikan satu. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik, macam-macam kesabaran ya. Kita sampai mendekati adzan maghrib ya, baru nanti isomanya sesuai dengan istirahat, sholat, makan. Nah, insyaallah biidznillah. Barakallah. As-sabru thalathatu anwa. Sabar itu ada 3 macam. Satu, sabrun ala taatillah. Sabar selalu atau kokoh berada dalam ketaatan kepada Allah. Bil jihadi, dengan berjuang. Namanya jihad itu bukan selalu perang. Berjuang itu namanya jihad. Berjuang itu bersungguh-sungguh membela. Wa adail hukuk, dan mengerjakan kewajiban-kewajiban. Mana dalilnya? Sabar terhadap pelaksanaan ketaatan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarlah Muhammad, diri kamu Muhammad bersama orang-orang yang menyembah, beribadah kepada Rabb mereka. Sabar dalam ketaatan. Bersama siapa? Bersama orang-orang lain yang beribadah kepada Allah. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ini contoh kedua. Perintah Allah supaya sabar dalam masalah ketaatan. Wa'mur ahlaka bis-salat. Perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha. Wastabir itu istabara, ifta'ala, yang bermakna ibtighaiyah. Berusahalah, ibtagha. Berusahalah untuk sabar. Sabarno, nyabarno. Ya, begitu. Biar nono tambahnya apa? Masih ingat? Nek orang apa? Orang masuk, orang melebu, dilepo-lepokno. Masya Allah. Seandainya itu materinya atau keilmuannya benar, itu benar saudara. Benar. Berhubung materinya penyimpangan agama, akhirnya menjadi kesalahan fatal. Berijtihad, bersungguh-sungguh, berjihad dalam kebatilan jadinya. Ini ya, bersabarlah dan berusahalah sabar. Ini dibalik ini saudara menunjukkan bahwa salat itu adalah perkara atau syariat yang sangat agung, sehingga memerlukan kesabaran untuk berhasilnya. Yang kedua, sholat itu sangat penting, sehingga orang yang punya keluarga mendahulukan bagaimana sholat bisa tertib. Maka perhatikan ini yang hijrah ya saudara, kita hijrah ini menyempurnakan hal-hal yang kurang di masa lalu. Jaga sholat kita, utamakan sholat, sambung dengan Allah, utamakan. Praktekkan nanti di jalan ketika kita musafir mencari ridha Allah. Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, merasa kita terpanggil Allah Maha Besar,
Allah maha besar. Kita menjawab, iya ya Allah, bala ya Rabb, Engkau yang paling besar. Engkau memanggil, udah langsung belok mobilnya. Ketika naik bis tidak kepikiran lagi nanti saya ropel kalau sampai di tempat sambung, tidak. Berani ngomong kepada supir bisnya, Mas berhenti nggak ini waktu asar ini, tolong Mas berhenti Mas. Kalau nggak berhenti, wudhu segera sholat, jangan sampai kelewat waktu asar. Karena ingat kepada Allah. Dulu kita ada nggak tersirat bahwa sholat ini adalah hal yang paling utama? Mungkin ada sedikit-sedikit, tapi nggak ada penghayatan. Kenapa itu diutamakan? Karena itu adalah satu-satunya ibadah yang paling tinggi dari ibadah-ibadah yang lain. Cara ibadah, modal ibadah yang paling agung, paling tinggi, paling mendekatkan kita kepada Allah. Dan di situ pembuktian seseorang kesetiaannya atau kesungguhannya dalam beribadah. Makanya kalau ada orang sholatnya nggak terbesit dalam dirinya kepentingan sholat, lalu dia misalkan ibadah yang lain dia lebih semangat, maka itu pertanda ada kesalahan di situ, salah dia. Sholat wajib harus diutamakan, walaupun sampai sholat malam tertib, bahkan 1 jam, 2 jam, 3 jam sholat malam, terus sholat wajibnya terlambat waktunya, terlambat berjamaah dan tidak ada getaran sama sekali, nggak ada merasa rugi, itu enggak. Ini ada yang salah nih dalam pemahamannya nih. Dulu bahasanya dalam kepahamannya ini salah, ini salah. Jadi sholat itu agung nomor 1. Makanya zaman dulu seperti Ibnu Sirin dan ulama-ulama lain, ada yang 40 tahun dia katakan tidak pernah muadzin menyebut atau selesai adzannya kecuali saya sudah di masjid. Ada yang 50 tahun saya tidak pernah melihat punggung manusia. Artinya apa? Soft awal dia 50 tahun nggak pernah jeda. Saya dipikir apa toh gitu. Oh ternyata ini adalah sambung kita dengan Allah. Nah, saya pakai istilah dulu biar mantap. Dulu kan sambung jadi penentu surga toh ya, sambung kita adalah sholat, saudara, sholat dengan Allah. Nah ini harus sabar. Ini contoh sabar mengerjakan perintah. Berikutnya ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat, berdakwah dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini menunjukkan sabar di dalam menetapi kokoh di atas kebenaran, atas ibadah. Sabar sabrun an ma'asillah. Sabar jauh dari maksiat kepada Allah. Bil kaffi amma harramallah. Apa prakteknya? Fisik, wujud fisiknya seperti apa sebenarnya? Menahan, tabah, tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah. Kalau sukses tidak melakukan, berarti sabar itu. Tapi kalau sudah nahan, aku pokoknya sabar, akhirnya kelakon juga, nah itu nggak sabar, sama saja. Sabar itu yang sukses. Al-kaffu an maharimillah qaulan wa amalan, baik keharaman berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Nah, yang ketiga, sabrun ala qadaillah wa qadarih. Sabar menghadapi keputusan Allah wa qadarihi, dan qadar Allah. Apa bedanya qada dan qadar? Kalau disebut secara terpisah sendiri-sendiri sama artinya, tapi kalau digandeng, qada itu adalah keputusan yang sudah kita lihat vonisnya, lihat kenyataannya. Kalau qadar itu yang tertulis di Lauhul Mahfuz, yang tertulis untuk kita, namanya qada dan qadar. Nah, bima yusibun nasa min jarahin, apa saja yang menimpa manusia, baik luka atau qatlin atau pembunuhan, atau maradin atau sakit, akhir dari.
sabar menghadapi 3 hal. Kokoh di atas ketaatan, menghindari kemaksiatan, menghadapi qadar, qada dan qadar. Di dalam qada dan qadar itu ada musibah. Qada dan qadar itu juga ada nikmat yang besar. Dua-duanya memerlukan musibah. Dulu yang mungkin hafal ada 4 toh? Kalau para ulama 4 apa judulnya? 4 maqadirullah. Kalau para ulama memasukkan musibah, menghadapi musibah, menghadapi nikmat, apa saja masuk di qadar. Masuk di qadar itu dicabangkan, perbacaan. Taib, sekarang kita ambil beberapa kisah. Nabi Ayub menjadi nikmal abdu, sebaik-baiknya hamba karena sabar menghadapi sakit yang berkepanjangan 18 tahun. Sakit bukan sakit biasa, sakit yang membuatnya tidak bisa bergerak bebas, lemes, lumpuh, gatal. Masya Allah. Yang lebih pedih atau lebih memastikan bahwa beliau adalah nikmal abdu. Kenapa? Karena beliau asalnya tokoh, pemimpin yang dihormati, orang yang kaya raya, keluarganya, anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, semua ada. Apa yang belum ada? Plus hilang total hartanya, anaknya. Yang pedih lagi saudara, yang membunuh, menghancurkan itu jelas-jelas setan, musuh Allah. Bagaimana kalau ini kita bayangkanlah kepada kita, untuk kita. Tapi insya Allah kita semua semoga Allah paling selamat dari cobaan yang berat. Tapi kalau kita bayangkan untuk kita, asalnya kaya, makan enak semua, ada semua terhormat, terus hilang semua, hartanya hancur, bisnisnya hancur semua, nggak bisa dikembangkan, mati habis, keluarganya, anaknya mati semua, badannya sakit 18 tahun. 18 tahun. Subhanallah. Ada apanya kita dibandingkan Nabi Ayub? Ada seperberapanya? Gak ada seperberapanya. Kalau mungkin orang melarat ya, gak punya apa-apa, gak punya pangkat, gak punya anak, gak punya apa-apa, terus dicoba sakit, dia sudah biasa. Ini orang kaya, tapi sampai 18 tahun ya, yang bisa bergerak untuk zikir kepada Allah hanya hatinya, karena lainnya sudah penuh dengan penyakit. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Beliau sadar, beliau mengatakan saya malu untuk minta sembuh kepada Allah, tapi akhirnya beliau hanya menyatakan, menghamba atau mengadu kepada Allah, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Saya tertimpa sesuatu yang berat ya Allah, Engkau zat yang paling sayang. Kita doa, Engkau zat yang paling menyayangi. Ketika Allah menghendaki sembuh total, minum agarilus sekali langsung sembuh. Kalau Allah menghendaki, mudah-mudahan berkah, mustajab. Kok mustajab? Mujarab. Mujarab itu semua kehendak Allah ya. Cari obat kemana-mana, dicoba yang mana-mana, ternyata cocoknya agarilus. Jokam mengharamkan agarilus. Masya Allah. Kok iso nih gede tak iso? Ya iso ayo jenenge wong kewedeng ya, orang kurang penyacat ya. Yang dikejar apa di sini? Ni'mal abdu innahu awwab. Itu coba. Sebaik-baiknya hamba adalah Ayub. Innahu awwab. Dia adalah orang yang banyak bertaubat. Coba, dalam kondisi sakit, taubatnya banyak kepada Allah, istighfarnya. Jadi yang diikuti adalah kelemahan dirinya saja. Ya Allah, kalau saya ada salah, mohon ampun. Terus 18 tahun istighfar. Ini yang perlu kita ambil hikmah, saudara, bahwa kesabaran itu adalah sifat para nabi, sifat yang sangat agung. Ini contoh menghadapi apa?
menghadapi qadar yang buruk, masuk sakit bahasa. Nabi Yusuf, apa yang diambil dari Yusuf? Satu, ada iri, ada dengki, ada perlakuan jahat dan penganiayaan. Bukan hanya iri dengki, dan sudah tandang, sudah main tangan saudara-saudaranya sendiri. Itu coba betapa sabarnya Nabi Yusuf. Ketika beliau dipukul, sudah dilempar ke dalam mana? Ke dalam sumur. Datanglah malaikat Jibril mengatakan, wahai Yusuf, ini adalah permulaan dari kemuliaan kamu. Nggak lama, beberapa hari, saudaranya menghinakan dia. Nabi Yusuf di dalam berzikir, kepala masih kecil, dalam berat begitu. Akhirnya dikeluarkan dan dibawa ke Mesir. Jadilah dia anak raja. Dari desa nggak punya rumah, nggak punya kamar, makan belum tentu ada, dibawa ke gedung yang indah. Dan di situ bertahun-tahun. Artinya dari desa dia pindah ke tempat yang makanan enak, terhormat dan seterusnya. Itu kesabaran. Tapi tidak sampai di situ. Nabi Yusuf masih dapatkan cobaan lagi, di penjara sepanjang beberapa tahun, puluhan tahun. Bid'ah sinin. Kalau bid'ah sinin, wala bisa fis sijni bid'ah sinin, itu lebih dari 10. Walaupun diperselisihkan berapa antara bid'ah itu antara 3 sampai 9, artinya 10 ke atas. 10 ke atas bid'ah sinin. Di penjara, saudara, 10 tahun. Coba kita membayangkan nih, semoga kita semua selamat dari cobaan dunia yang berat seperti ini. 10 tahun di penjara. Penjara zaman dulu beda dengan sekarang, ya, ada kerja paksa, ada macam-macam siksa, itu dan seterusnya. Nah, sabar, kemudian sabar menghadapi pelanggaran had zina. Ketika Nabi Yusuf sudah di dalam kamar bersama Zulaikha yang sangat cantik. Di Mesir saat itu tidak ada yang lebih cantik daripada Zulaikha, dalam keadaan yang sangat mungkin tidak diketahui. Dan bahkan sebagian ulama menceritakan, umpama betul terjadi, suaminya nggak akan lapo-lapo dengan Zulaikha, pokok nggak konangan. Kenapa? Karena suaminya itu impoten. Itu sebagian cerita, ya. Artinya peluang untuk melakukan itu aman sudah, dan sudah di depan mata, karek ngemplok konanya. Bisa sabar itu menghadapi cobaan itu, cobaan kemaksiatan, bisa jauh dia dari kemaksiatan itu namanya kesabaran. Sabar meninggalkan kemaksiatan. Apa yang terjadi? Yang terjadi, qalu innaka la anta Yusuf, qala ana Yusufu hadha akhi qad manallahu alaina. Ini yang diambil. Sungguh Allah telah memberi anugerah kepadaku, kata Nabi Yusuf. Innahu man yattaqi wa yasbir, siapa yang bertakwa dan sabar. Nah, coba sabar. Sekali lagi saya katakan, segala langkah kita bersyukur kepada Allah, kita jadi orang iman. Apapun yang menimpa, yang membuat kita susah, lalu kita sabar, disuruh ibadah dan terus pertahankan ketakwaan, maka fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Itu adalah perbuatan baik dan Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik itu. Ada nilainya. Kalau nggak datang sekarang, setahun, 2 tahun, kalau kita betul sabar dan jaga ketakwaan, datang nanti pertolongan Allah. Pasti. Sudah pasti itu. Bahasa dulu apa? Wah, cup. Kita yakin dengan ini, tapi syaratnya harus dilakukan. Bersabar dan bertakwa, menjaga ketakwaan. Apa contohnya takwa? Sambil jualan zikir, astagfirullah. Bukan pegang HP. Nggak ada penjual berjam-jam HP. Masya Allah, hilang. Kalau ini orang hijrah,
pemuda hijrah malu kepada Allah, saudara. Di mana? Di mana malunya? Kenapa malu? Dulu kita kan seakan-akan lebih dekat kepada ibadah, kan? Walaupun kita dalam kesesatan nggak terasa. Coba kalau kita sholat malam, kalau kita ke Kediri, ke Pondok Pusat, rumah sana kan, wah, swarga. Walaupun nggak diomong itu, kok lah, apalagi bisa sholat subuh di sana, ya. Yang ngaji Jumat, coba kalau sholat subuh, wah, sini mami Syekh Aziz atau Syekh Khalil, wah, mantep. Pulang ya wes, merasa punya. Nah coba, nah, kok dirasakno saiki? Loh, kok dirasakno saiki gimana? Sekarang ini waktunya. Tidak harus dengan saya. Sampai pulang dari pengajian dengan guru sunnah, dengan siapa, sampai bersyukur bangga. Di tengah-tengah kesibukan sampai nggak harus disuruh datang ke pengajian, catat ilmu, tulis ilmu, hatamkan kitab-kitab akidah, hatamkan. Dulu kita bangga menghatamkan Kutubus Sittah di Pondok Blitar. Itulah gurunya. gurunya murtad katanya. Masya Allah, niyatubillah. Nah, itu pindahkan rasa itu sekarang, saudara. Saya sangat sedih, terus terang saja, saya sangat sedih jika mendapati saudara, tapi alhamdulillah tidak banyak, ya 1-2 lah, mendapati sudah bisnis, lupa, nggak bisa khusyuk, nggak bisa kayak merasa berada di suasana ibadah kayak yang dulu. Padahal dulu kita dalam kesesatan, merasa dalam suasana ibadah. Sekarang ibadah yang benar kita suasanakan, konsentrasikan, buat, bikin biak kebiasaan bahwa kita ibadah kepada Allah, kita berada dalam ilmu. Ya, siapa yang mengatakan di antara kita ini syubhat? Saya katakan syubhat. Sekarang bilang saya orang awam, saya tidak wajib cari ilmu, saya tak bisnis saja, terus santai-santai saja, dan ngaji tidak bangga lagi. Menghatamkan kitab usul salasah, usul sittah, nawaqid Islam, menghatamkan ini, gak ada kebanggaan. Salah, keliru ini syubhat. Saya katakan syubhat, gak benar, gak benar. Yang benar bagaimana? Lebih semangat. Kalau dulu kita semangat hatam Kutubus Sittah, sekarang hatamkan Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, kejar. Di mana mengejarnya? Ya cari guru. Nggak ada, lewat YouTube nggak ada. Tuh channel Masjidil Haram ada, channel Masjid Nabawi ada, semua ada. Loh, bahasa Arab ya. Oh, yuk kita coba aja bahasa Arab. Coba aja, wis di rumah aja. Saudara, saya kasih tahu ya, teman-teman yang datang ke Mekah dulu bersama saya, selain yang saya bertiga ini, itu nol putul datang ke sana itu. Toleh nausorom nggak ngerti apa-apa, tapi karena duduk terus lama-lama ya ngerti. Al-Kawitan rotok ngerti, akhirnya ngerti, walaupun nggak begitu belajar rasanya. Nah, kalau jenengan sekarang pakai YouTube, mau tidur setengah jam dipilih bahasa Arab terus, bisa lama-lama. Bagaimana menghayatinya sabar ini tadi. Saya orang hijrah, saya bukan orang biasa seperti orang-orang nggak kenal ilmu, ada di terminal, ada di mana, bukan. Walaupun kita tidak menghina mereka, tapi bilang kepada dirinya, saya berangkat bukan seperti mereka. Kalau saya bersyukur, berarti kondisi yang lalu itu pindahkan ke kondisi sekarang dan lebih semangat lagi, baru itu namanya bersyukur. Nah, ini saudara yang saya pribadi selalu pegang. Dan saya sampaikan kepada anak istri saya, orang-orang yang dekat dengan saya, jangan berubah. Lebih, ya, sampai hatam ini syukuri, alhamdulillah. Ada sanad, alhamdulillah, bangga, tapi tidak sampai sombong, karena sudah betul ini bergurunya tenan nih, ono gurunya tenan, memindah ilmu sungguhan. Itu kebanggaan, kesyukuran namanya. Tayyib. Nabi Yusuf mengatakan yang bertakwa, bersabar, pasti Allah memberikan anugerah. Kemudian Nabi Daud, bagaimana beliau menjadi raja yang sukses dan mendapat tempat khusus di sisi Allah karena sabar. Di mana letak kesabarannya? Dia tidak zalim kepada rakyatnya,
dan dia selalu berlaku adil. Carilah pemimpin yang rekam jejaknya baik, adil, dan menyuarakan itu dan tidak bikin-bikin, lalu dipilih, lalu kita doakan. Kita doakan semoga amin, semoga betul-betul bisa memimpin dengan amanat, dengan keadilan. Doakan. Tayyib. Kampanye apa enggak ini namanya? Nah, ya hanya ngasih saran saja. Jangan dibilang udah daerah Solo sudah diumumkan oleh imamnya supaya nyoblos. Enggak, kita hanya ngasih. Kalau nyinyirannya Jokam ya nanti akan ada begitu tuh. Kenapa Nabi Daud menjadi seorang pemimpin yang luar biasa? Karena kesabaran. Mana dalilnya? Di antaranya ini. Fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Itu. Hukumi di antara manusia bil haqqi, dengan benar. Sabar dalam menjadi juru hukum. Bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Jangan kamu ikuti hawa nafsu, mengejar pangkat keduniaan, ya. Nyapres, cawapres, cawagup, apa lagi? Camat dan semuanya, ya. Jangan mengikuti hawa nafsu. Pikirkan rakyat, utamakan untuk kemaslahatan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nabi Ibrahim, bagaimana beliau mendapat pangkat namanya Khalilullah? Maka jawabannya karena kesabaran. Di mana letak kesabaran Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dalam bidang tauhid kesabarannya tinggi, gak ada yang menyamai beliau. Makanya dikatakan sebagai Imamul Muwahhidin. Apa tauhidnya beliau? Contohnya kecintaannya kepada Allah mengalahkan semuanya, sampai disuruh menyembelih anaknya, anak satu-satunya, masih kecil, sudah lucu, pinter, apa ditambah apa sekarang? Apa membuat orang tua rindu, jarang bertemu. Lah sekali petuk lah kon belah itu loh. Kok iso? Bagaimana? Tetap memilih Allah karena sudah yakin ini perintah Allah, disembelih tenan, dibelah tenan. Kita bayangkan, kita lihat anak yang kita sayangi jarang bertemu, baru bertemu suruh belah. Tapi sekarang syariat ini tidak ada, cuma bayangkan saja betapa kita jauh kesabaran, kecintaan kita kepada Allah. Jangan akan nyembelih. Nah, anak yang ngiringi sidik, bojone ngiringi sidik, wes gak sholat berjamaah izan, gak berani ke masjid, gak berani tinggalkan. Itu contoh betapa sedikitnya nilai kesabaran yang kita miliki, saudara. Kemudian mana ayatnya? Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih dekat. Nah, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini contoh pertolongan Allah yang sangat besar dan tidak masuk akal kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar dengan ikhlas. Itu Allah mengatakan, hai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Masya Allah. Bicara tentang sabar ini banyak sekali kisahnya. Ketika terjadi pemboikotan, muqatta'ah terhadap oleh orang-orang Quraisy kepada Banu Hashim. Jadi setelah mereka ini mendekati hijrah, mendekati wafatnya kurang lebih 3 tahun ya, mendekati wafatnya, matinya siapa? Abu Talib, kemudian istri Nabi, ya. Banu Hashim bukan hanya yang muslim, orang Quraisy itu muqatta'ah, putus hubungan, nggak boleh menikahkan, ini nggak boleh tegur sapa, nggak boleh membantu memberikan berbisnis bersama, nggak bisa. Bahkan tidak boleh membantu sandang pangan, ya. Kok mirip yang dilakukan oleh Jokam ya? Apakah mereka mangkul dari Abu Jahal ya?
Saudara, orang kalau berada dalam kesesatan, dia tidak perlu mangkul, ilhamnya akan sama, otomatis itu. Maka hindari kesesatan, bahaya kesesatan itu akan membawa nafsu seperti orang-orang masa lalu. Nah, itu. Jadi muqatta'ah, mereka marah, kehilangan semua cara. Yang dimuqatta'ah bukan hanya orang-orang Islam, Banu Hashim semua yang dianggap membantu, putus hubungan semua, termasuk Abu Talib. Coba, Abu Talib belum Islam 3 tahun, saudara mengalami apa kemarin, apa namanya, pandemi 2 tahun, 2 plek rasanya, kesel, capek. Masya Allah, ini 3 tahun lebih parah daripada pandemi itu, sampai ya dikurung mereka di sebuah lembah namanya Lembah Abi Talib. Sekarang masih ada di daerah apa, naik ke Hujun sana. Saya pernah itu Lembah Abu Talib. Di situ dikurung di lereng gunung. Ya, hanya kemah-kemah dari kain-kain, bagaimana panasnya saat itu. 3 tahun nggak ada makan, nggak ada minum. Kalau mau beli makan malam-malam, ya secara rahasia, kalau ketahuan dirampas. Semua pedagang nggak boleh ke situ, sampai makan kulit yang sudah kering itu dibasahi, dimakan. Makan daun sampai hancur ini bibirnya. Rasulullah, para sahabat banyak yang bibirnya pecah-pecah gara-gara makan daun. Itu Ibu Khadijah, Sayyidah Khadijah, orang kaya, orang terhormat, bisa sampai seperti itu 3 tahun. Subhanallah. Mikir ini saudara, orang apa-apa nih awake dhewe. Bagaimana Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, orang paling terhormat, seluruh anak Adam tidak ada apa-apanya dengan Rasulullah. Hidupnya begitu tuh, cobaannya pantas saudara masuk surganya, pantas kita. Masya Allah. Kalau dibandingkan itu, kita nggak merasakan cobaan apa-apa rasanya. Nah, kita nggak boleh berharap memang, nggak boleh berharap, tapi paling tidak kita meniru bagaimana kita bersabar dengan segala keadaan yang menjadi cobaan kita masing-masing. Ketika dilempari batu, diusir, itu sampai 3 tahun, bagaimana selesainya? Ada yang masih ingat? Selesainya itu Rasulullah bilang kepada pamannya, wahai paman, surat perjanjian yang menjadi keputusan mereka yang mereka letakkan di dalam Ka'bah itu sudah dimakan rayap semua kecuali nama Allah. Bismikallahumma itu bahasanya orang Quraisy. Semangat Abu Talib menyatakan kepada mereka bahwa perjanjian kalian sudah dibatalkan oleh Allah. Lihat tuh, surat perjanjian kalian sudah dihancurkan oleh Allah. Mereka nggak percaya, nggak mungkin. Nah, setelah dibuka pintu Ka'bah, dilihat ternyata tinggal kertas sedikit yang tulisnya Bismikallahumma, ada nama Allah di situ, lainnya hancur. Baru orang Quraisy menyerah. Mereka juga takut sama Allah, takut disiksa. Nah, ini dari Allah betul nih, nggak mungkin tempat ini kemasukan rayap, nggak mungkin. Berarti rayap memang diutus oleh Allah, benar. Takut mereka sehingga lepaslah dari apa namanya, muqatta'ah ini, dari hasr muqatta'ah. Setelah itu nggak lama Abu Talib meninggal dunia, sehingga pelindungnya Nabi sudah tidak ada lagi. Masih sungkan ada Sayyidah Khadijah, nggak lama meninggal dunia lagi. Habis sudah, Nabi sudah nggak punya alam di Mekah, akhirnya mencari swadaya, swakarsa, mencari bantuan ke Taif. Nabi memperkirakan barangkali yang ada yang mau menerima Islam. Nabi berjalan kaki dari Mekah ke Taif. Kurang lebih kalau sekarang Taif itu 100 kilo, jalan kaki. Sampai di pintu Taif dilempar batu, saudara. Dilempar batu. Kisahnya panjang sehingga Nabi mengungsi ke kebun, terus dapat rezeki anggur, terus ketemu salah satu orang dari Ninua, dari kawasan Nabi Yunus. Baru kembali ke Mekah lagi. Dalam perjalanan Nabi ditawarkan, Muhammad, bagaimana gunung-gunung Mekah ini saya cabut, kata malaikat penjaga gunung, saya blekan ke orang Mekah biar mati semua. Kata Nabi bertanya, wahai malaikat, apakah akan ada dari keturunan mereka seorang muslim, seorang yang Islam, bukan Islam jamaah,
seorang yang Islam, seorang yang Muslim, seorang muwahhid, karena ada nanti. Jangan, saya menunggu anak turunnya saja. Sampai di mana kesabaran beliau? Nggak ada apa-apanya kita. Sehingga kembali ke Mekah, ada salah satu yang melindungi, menjamin keamanannya, masih bisa bertahan berapa tahun kemudian Nabi diperintah untuk hijrah. Itu kesabaran, saudara. Beberapa ayat dan hadis kita ambil poinnya saja. Sabar adalah sifat-sifat agung orang iman, ya. Sabar adalah sifat-sifat agung orang iman. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan beberapa sifat, tapi tidak lupa dalam penutupan ayat ini disebutkan was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Orang-orang iman itu orang-orang yang sabar, halaman 4. Di dalam menghadapi ba'sa wad-dharra, bahaya dan kemelaratan, kesukaran. Ba'sa ini contohnya penyakit atau kondisi perang, bahaya. Dharra ini contohnya kefakiran. Mereka sabar. Wahinal ba's, dan ketika terjadi bahaya, contohnya dalam keadaan perang berkecamuk. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dulu kalau kita melewati ini nggak ada peduli, saudara. Yang penting jamaah, yang penting 5 bab. Nggak pernah perhatikan dari ayat ini mana ya yang saya belum sempurna. Sekarang sempurnakan, saudara. Karena Allah beli ulaika alladzina shadaqu. Mereka orang yang benar di dalam beragama, jujur di dalam Islamnya, di dalam imannya. Wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang yang bertakwa. Sabar mendatangkan kemenangan. Ini kisah raja siapa? Raja Talut menghadapi Raja Jalut, menghadapi Raja Jalut, di mana secara hitungan tidak imbang, secara peralatan juga tidak imbang, secara fisik bala tentaranya itu kuru-kuru, lebih yang orang mangan kok, minum melewati sungai gak oleh ngombe warak-warak, itu cuman sain itu ghurfatan biyadih, ghurfatan biyadih. Menghadapi musuh jelas mati sih kan, wong cilik-cilik, kuru-kuru, lemes, peralatannya pedangnya mungkin bogang-bogang nggak lengkap, bisa menang itu, bisa menang itu. Bagaimana Allah menutup? Wallahu ma'as sabirin, katakan. Kenapa mereka menang? Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang. Inilah yang dipraktekkan oleh pasukan Hamas. Kita melihat tayangan, coba Anda. Nggak mentol kalau Anda nanti menuduh mereka Syiah itu. Mereka itu Masya Allah, anak-anak kecil di luar bom di dalam subhanallah, anak kecil subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ditelepon bapaknya dengan gambarnya, diajari doa, diajari istighfar. Bapaknya sedang perang. Allahu Akbar. Mereka menyerang tank itu dengan hanya pakai kaos nyeker, bawa penghancur, ada cuma satu. Makanya mereka harus sampai dekat, sampai pasti. Karena situ tok anunya, pelurunya ini hanya satu tok. Kalau sekali tembak nggak kena, ya mati wes. Makanya harus memastikan, harus dari jarak sampai, ada yang berani sampai di jarak 0. Jadi tempat itu apa doanya? Awal surat Yasin. Itu yang dibaca ayat-ayatnya, minta agar ditutupi mereka matanya, depannya, belakangnya. Kalau mau nembak bismillah, Allahumma saddid, Allahumma saddid. Bukan saddid, saddid, sadida. Ya Allah luruskan, tepatkan. Kalau sudah alhamdulillah, alhamdulillah, baru lari sembunyi. Masya Allah, kesabaran. Kita tidak khawatir dengan jumlah mereka yang sedikit. Jika betul mereka sabar dan ikhlas, insya Allah suatu saat pasti dapatkan kemenangan. Semoga terjadi kemenangan, semoga Allah berikan mereka kesabaran. Nah, sabar akan mendapatkan bantuan dari malaikat. Ini contoh kisah perang Badar. Perang Badar, Allah menurunkan 5.000 malaikat. Apa dalam awal ayat ini? Allah menyatakan intasbiru, bala intasbiru. Coba didulukan. Iya, jika kalian sabar. Wa tattaqu,
dan digandeng dengan ketakwaan. Maka pasukan Hamas itu mensyaratkan yang masuk pasukan harus hafal Quran minimal 15 juz. Itu pasukan yang terdepan. Mereka baca Quran, Masya Allah. Kalau kita ingat itu, nggak ada apa-apanya awak dewe. Mana mereka berjuang, kita lah. Ilmu rapatek semangat, ibadah rapatek semangat, Quran dia panggakul huwai padahal hijrahnya sudah lama. Ases bangkit saudara, jangan diam, berubahlah, beranjaklah, hijrah kita, hijrah untuk kebaikan, untuk semangati hidup ya. Nah, semangat, intasbiru wa tattaqu, kata Allah, kalau kalian sabar dan bertakwa maka Allah memberikan bantuan, bala bantuan malaikat. Sabar dijamin surga. Itu am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Coba Allah memberikan surga, jaminan surga, masih menyebutkan jahadu tapi juga sabirin, sabar, mau berjuang dan mau bersabar. Sabar adalah sifat para nabi. Itu wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Para nabi dulu wa ma dha'ufu, mereka tidak lemah, wa mastakanu, mereka tidak merasa jatuh ketika tertimpa cobaan yang berat. Wallahu yuhibbus sabirin. Kalau kita ingat-ingat ini saudara, kayaknya cobaan kita ini gak ada yang berat ya. Apa ya, lapar aja kayaknya nggak pernah, kecuali pas puasa kan begitu. Dan buktinya awak kau digede wetenge. Jadi mana cobaan kita ini kalau dicari? Umpama betul kita mendapatkan cobaan, maka disitulah ibadah kita saudara. Kesabaran harus kita utamakan ya. Sabar menghadapi cobaan dan musibah adalah paling baiknya perkara atau sikap bagi orang iman, bagi orang beriman. Dalam ayat disebutkan bahwa kalian akan dicoba dalam harta, diri, dan ucapan yang menyakitkan, baik dari ahli kitab maupun dari orang-orang musyrik. Apa kata Allah? Wa in tasbiru, kamu sabar menghadapi semua itu. Wa tattaqu, digandeng lagi ketakwaan. Bukan sabar terus nggak takwa, nggak semangat ibadah, bukan. Sabar semangat ibadahnya, menjalankan perintah dan larangan. Itu baru dia akan menjadi orang iman yang sikapnya sangat baik. Itu wasbir ala ma asabat inna dzalika min azmil umur. Sabarlah menghadapi apa saja yang menimpa kamu, sungguhnya demikian itu termasuk paling baiknya ketetapan perkara. Keyakinan seseorang yang paling baik, sifat seseorang yang paling baik adalah demikian itu. Waliman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Bagi orang yang sabar dan memaafkan kepada orang yang berlaku salah kepadanya, demikian itu adalah termasuk ketetapan perkara. Sabar akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tadi sudah ya. Namun di sini ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru. Garis bawahi bima sabaru. Mereka akan dikasih pahala mereka marratain, double. Tapi Allah mensyaratkan, kenapa dapatkan pahala double berlipat? Bima sabar, sebab mereka sabar dalam keimanan. Ini yang kenaan ahli kitab, Nasrani, Yahudi, lalu dia sabar masuk Islam, maka pahalanya double. Tapi ini bisa untuk semua hal. Ketika kita bersabar, sebelum hijrah dulu kita sabar, sekarang lanjut sabar lagi, double nggak pahalanya? Double. Kalau dulu kita bisa sabar dalam kebatilan, kenapa dalam kebenaran tidak bisa? Pasti kita insya Allah bersabar. Nah, sabar adalah kewajiban orang iman agar beruntung. Taib. Allah menyebutkan la'allakum tuflihun. Jadi kalau kita sabar itu menyabar-nyabarkan dalam cobaan, menghadapi cobaan, tujuannya agar kita menjadi manusia yang beruntung, yang al-muflih. Kemudian sabar mendatangkan kekuatan yang berlipat ganda. Itu contoh tadi saya mencontohkan pasukan siapa? Pasukan Raja Talut menghadapi pasukan Raja Jalut. Kekuatan berlipat ganda. Dalam ayat ini
disebutkan perbandingannya itu asalnya adalah 1 lawan 10. Orang iman punya kekuatan. Namun karena orang iman ada yang sakit oleh Allah, diturunkan 1 lawan 2, itu minimal. Jadi pasukan orang Islam itu 1 kalau sabar dia akan bisa mengalahkan 2 orang. Asalnya 1 bisa mengalahkan 10 orang. Itu jaminan dari Allah. Cuman syaratnya sabar. Sabar, bertahan, berjuang. Sabar itu mendatangkan pengampunan dari Allah. Illal ladzina sabaru wa amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dapatkan pengampunan orang yang sabar dan selalu beramal soleh, mereka dapatkan pengampunan dan pahala yang besar. Sabar berujung akibat yang baik. Penutupannya kesabaran itu pasti ditutup dengan kebaikan. Makanya sabar. Fasbir innal aqibah lil muttaqin. Sabarlah kamu, ini syaratnya. Muhammad, sabar Muhammad. Innal aqibah, pungkasan kang api, penutup yang baik. Apa bahasa sekarang? Penutup yang baik. Penutupan itu apa? Disebut apa? Closing. Nah, bukan closing statement. Nih, closingnya qadar itu apa? Kalau orang sabar pasti kebaikan. Innal aqibah lil muttaqin. Cuman harus disertai dengan ketakwaan, sabar dan ketakwaan. Sabar adalah perbuatan ihsan yang tidak akan pernah sia-sia. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sabar syaratnya Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya dan berlaku kebaikan, berbuat kebaikan. Ihsan, sabaran itu. Sabar mendatangkan pangkat, kekuasaan dan kemuliaan. Siapa yang ingin pangkat, ingin kekuasaan, ingin kemuliaan dari sisi Allah dengan memiliki pangkat, modal dasarnya harus sabar. Dicela, dihina, direkayasa. Orang asalnya pelunga-pelungu kok bisa pinter ini ya caranya. Nah, kalau nggak ada rekayasa, oh ya mungkin. Makanya yang benar itu sebenarnya dudukkan tanpa ada pertanyaan, suruh ngomong aja. Baru kelihatan tuh nanti, suruh bantah-bantahan orang nanti nilai, baru kelihatan. Kalau setting itu settingnya. Tapi minimal kita udah tahu lah, udah tahu. Innahu may yattaqi wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Nah, ini Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, kenapa saya punya kekuasaan, kenapa saya dimuliakan oleh Allah. Ini beliau katakan, innahu may yattaqi wa yasbir. Sabar dan bertakwa, makanya saya jadi penguasa. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Kemudian ulaika uqbaddar, orang-orang mereka itu akan mendapat balasan rumah akhirat, rumah yang baik. Sabar akan mendapatkan salamnya malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Nah, itu besok di surga malaikat itu memberikan salam tahniah, apa? Sambutan khusus. Tapi salam malaikat ini kepada yang sabar. Di dunia sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Salam untuk kalian sebab kalian sabar di dunia. Masya Allah. Kalau ingin disambut malaikat, sabar. Sabar. Sabar adalah sebaik-baiknya amal yang pasti akan mendapatkan balasan. Pasti dapatkan balasan. Pasti makanya jadilah orang yang sabar. Di sini walanajziyannal ladzina sabaru. Pasti aku membalas orang yang bersabar, ajrahum, pahala mereka, balasan mereka, biasani makanu ya'malun, sesuai dengan paling baiknya apa yang mereka kerjakan, yaitu kesabaran. Sabar tidak membalas penganiayaan adalah perbuatan yang lebih baik daripada membalas. Nah, ini tingkatannya tapi susah ini. Memaafkan, tidak membalas, itu lebih baik. Lebih baik daripada membalas. Walaupun membalas boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kita dipukul, bok, kita balas mukul, bok, boleh. Tapi kalau memaafkan itu lebih baik.
Nah, bisa bersabar itu lebih baik. Imam Ahmad itu yang mencambuk beliau kurang lebih 9 bulan sampai terluka, sampai bernanah-nanah, sampai hampir mati. Tukang nyambuknya itu setelah Imam Ahmad bebas datang di depan pintu mau minta maaf kepada Imam Ahmad. Datanglah putranya Imam Ahmad bin Hanbal. Kadang sampaikan ke bapakmu, aku datang mau minta maaf, aku pingin ketemu dia. Katanya anaknya balik, Pak, ada orang tukang nyambuk jenengan itu datang meminta. Sudah, suruh balik. Saya sudah memaafkan dia. Saya sudah memaafkan dia dari dulu, karena dia hanya petugas dan dia melaksanakan perintah. Kata anaknya, ala hadhil basatah, hanya seperti ini Bapak. Jangan tidak ada apa-apa lagi. Belas ke anak, rasa dengki, rasa dendam. Masya Allah. Apa kata Imam Ahmad? Saya pilih pahala di sisi Allah. Wala man sabara wa ghafara ajruhu ala Allah. Siapa yang sabar memaafkan, pahalanya ada di sisi Allah. Saya nggak mau pujian orang itu, nggak mau syukurnya orang itu, sudah suruh pergi. Saya sudah memaafkan. Saya mau yang ada di sisi Allah saja. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Sabar menjauhi dan tidak mengikuti orang-orang yang lupa zikir dan mengikuti hawa nafsu. Sabar tidak terpengaruh dengan perhiasan dunia, ya. Dan seterusnya. Di sini ini beberapa pilihan yang akan menjadi cobaan kita, yaitu sabar beribadah dengan ikhlas bersama orang-orang iman yang lain. Sabar ke masjid, sabar tidak terpengaruh dengan perhiasan keduniaan. Kalau punya pun tidak menjadikan dia sombong, yang ada adalah kesyukuran, tidak menjauhkan dia dari ibadah. Sabar menjauhi dan tidak mengikuti orang-orang yang lupa zikir, tidak bergaul dengan orang-orang yang lupa zikir kepada Allah, mengikuti hawa nafsu. Surat Al-Kahfi 28. Kemudian orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang beruntung. Sama dengan di depan ini, annahum humul faizun. Kalau di depan ulaika humul muflihun. Orang yang bersabar disiapkan panggung khusus di surga dan disambut dengan segala penghormatan dan salam. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Besok akan ada panggung-panggung yang indah, gedung-gedung yang tinggi khusus untuk orang-orang yang sabar. Dan sambutan wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka dihormati, kalau datang mereka disambut, disalami oleh para malaikat, para bidadari, ya. Pahala Allah yang terbaik dan tidak bisa diraih kecuali dengan kesabaran, kecuali dengan sabar. Artinya pahala Allah yang sangat tinggi hanya bisa diraih dengan kesabaran. Wa ma yulaqqaha illa as-sabirun. Tidak akan sampai kepada derajat yang tinggi itu kecuali orang-orang yang sabar. Kemudian kesabaran akan membawa kesuksesan pemimpin yang menunjukkan pada kebenaran. Ini kisah pemimpin-pemimpin Bani Israel, bukan Israel, Bani Israel yang iman. Mereka kekuasaannya kekal langgeng karena kesabaran dalam memimpin, memperjuangkan keadilan. Orang yang bersabar akan mendapat pahala tanpa batas. Ini sudah ya di depan. Innama yuwaffas sabirun ajran bighairi hisab. Terakhir penutup, kesabaran adalah apa itu? Anugerah yang agung. Anugerah yang agung. Hadzin itu bacanya. Hadzin azim. Anugerah yang sangat agung. Kita mencari anugerah, kita mencari hadiah-hadiah, kefadalan-kefadalan yang sangat agung itu adalah kesabaran. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Tidak akan mendapat derajat yang tinggi itu termasuk kesabaran adalah kecuali orang yang memiliki bagian yang sangat agung. Terakhir dalilnya, an Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan perkara orang iman, maksudnya sikap orang iman. Inna amrahu kullahu khair, sungguhnya seluruh perkara sikap orang iman itu kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, tidak ada demikian itu kecuali bagi orang iman. Apa maksudnya sikap yang mendatangkan kebaikan? In asabathu sarra'u syakar, kalau dia tertimpa sarra yang menyenangkan, syakar, dia bersyukur. Fakana khairul lahu, maka bersyukur itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra, kalau dia tertimpa hal yang bahaya atau menyusahkan, sabar, maka dia sabar. Fakana khairul lahu, maka jadi kebaikan bagi dia. Ini juga sudah wa ma utiya ahadun min ata'in khairun wa awsa'u minas sabri, pemberian yang paling baik dan paling bermanfaat adalah kesabaran. Saudara, saya ngasih materi ini maksudnya agar kita memiliki sifat kesabaran. Jangan hanya pada saat kita berada di cokam. Nih, dulu kita sabar merahasiakan, itu anggota majelis ulama di pojok itu sabar ditonah bertahun-tahun menjadi anggota majelis ulama. Masya Allah, sabar. Mana lagi? Tak cari lagi nih orang. Bukan hanya di majelis ulama, yang dari organisasi, ya, goroh itu loh, sabar menetepi goroh. Sampai sekarang mereka itu kocik sabare menetepi bohong terus nggak selesai. Tinggal merubah akidahnya, dirubah dengan baik, lalu jujur, ya nah sudah, hidup nggak mahal, nggak perlu setor uang ke sana sini, nggak perlu sobat obat, nggak perlu. Harapan kami dengan materi ini, saudara, marilah kita belajar bersabar, niatnya ikhlas, niatnya ibadah, ingin dekat dengan Allah, ingin memiliki sifat seorang mukmin sebagaimana para nabi dan utusan Allah zaman dulu. Hadza wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang benar, dan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.